T15 adalah. Hari ini, kita akan belajar konsep paling penting di chart, yaitu mendukung dan menghalangi. Apakah Anda pernah melihat harga Bitcoin di chart 1 jam berhenti di tempat yang sama? Itu adalah mendukung dan menghalangi. Hari ini, apa itu mendukung dan menghalangi? Mengapa harga berhenti di tempat yang sama? Peran yang berbalik, mengukur kekuatan. Jika Anda mengerti konsep ini, Anda dapat membaca chart untuk mengetahui di mana harga akan berhenti dengan lebih baik. Tolong beritahu saya jika Anda pernah menemukan mendukung atau menghalangi di chart. Mendukung adalah level di mana harga tidak akan turun lagi. Bayangkan seperti tiang penopang, yang mencegah harga turun ke level di bawahnya. Mengapa harga berhenti di tempat yang sama? Itu karena ada investor yang menunggu harga di level itu. Contoh, jika harga Bitcoin turun hingga Rp60.000, lalu naik kembali, dan seterusnya, maka Rp60.000 adalah mendukung yang kuat. Bayangkan seperti sewa rumah. Awalnya, Anda pikir harga Rp20 juta, tapi setiap kali harga yang ditawarkan hanya Rp15 juta. Maka Rp15 juta adalah bawahnya. Sekarang, silakan lihat chart Bitcoin 1 jam dan cari tempat di mana harga naik kembali setelah turun. Itu adalah mendukung. Menghalangi adalah level di mana harga akan berhenti naik setelah beberapa kali mencoba naik. Bayangkan seperti langit-langit, yang mencegah harga naik ke level di atasnya. Biasanya, di level itu ada investor yang ingin menjual sahamnya karena sudah mencapai level keuntungan yang diinginkan. Contoh, jika harga Bitcoin naik hingga Rp70.000, lalu turun, dan seterusnya, maka Rp70.000 adalah menghalangi yang kuat. Bayangkan seperti harga rumah. Jika harga di atas Rp3 miliar, maka itu adalah langit-langitnya. Sekarang, silakan lihat chart Bitcoin 1 jam dan cari tempat di mana harga turun setelah mencoba naik. Itu adalah menghalangi. Ini adalah konsep paling penting di chart. Jika mendukung terpecah, maka perannya akan berbalik menjadi menghalangi. Contoh, jika Rp6 juta adalah mendukung, tapi harga terpecah ke bawah, maka Rp6 juta akan menjadi menghalangi. Biasanya, investor yang kehilangan uang akan menjual sahamnya di level keuntungan yang diinginkan. Maka Rp6 juta akan menjadi menghalangi. Sebaliknya, jika menghalangi terpecah, maka perannya akan berbalik menjadi mendukung. Silakan lihat chart Bitcoin 1 jam dan cari tempat di mana mendukung atau menghalangi berbalik perannya. Mendukung dan menghalangi tidak sama kuatnya. Beberapa tempat lebih kuat daripada tempat lain. Cara mengukur kekuatan mendukung dan menghalangi. Jumlah kali harga menyentuh tempat itu, lebih dari 2 kali, jumlah transaksi yang terjadi, lebih banyak transaksi, maka tempat itu lebih kuat, waktu yang berlalu, tempat yang lebih lama berlalu, maka tempat itu lebih kuat. Tempat yang terpecah hanya sekali tidak akan kuat seperti tempat yang terpecah 3 kali. Tempat yang terpecah beberapa bulan yang lalu tidak akan kuat seperti tempat yang terpecah beberapa tahun yang lalu. Selain itu, waktu frame juga berpengaruh. Mendukung dan menghalangi di chart 1 jam tidak akan kuat seperti mendukung dan menghalangi di chart 1 minggu atau 1 bulan. Jika Anda menemukan tempat yang memenuhi semua kriteria di atas, maka itu adalah tempat yang paling kuat. Cara mencari mendukung dan menghalangi di chart sangat mudah. Anda hanya perlu menarik garis horizontal di chart untuk menunjukkan tempat-tempat di mana harga berhenti. Langkah-langkahnya. Mulai dengan chart 1 bulan, 1M, untuk melihat tempat-tempat yang paling penting, lalu pindah ke chart 1 minggu, 1W, untuk melihat tempat-tempat yang lebih detail, terakhir, pindah ke chart 1 jam, 1D, untuk melihat tempat-tempat yang paling detail. Jika Anda menemukan tempat yang sama di chart 1 bulan, chart 1 minggu, dan chart 1 jam, maka itu adalah tempat yang paling kuat. Perlu diingat, jangan menarik garis terlalu banyak. Anda hanya perlu menarik garis untuk tempat-tempat yang paling penting. Selain itu, perlu diingat bahwa harga akan berhenti di tempat yang paling kuat. Jika Anda melihat harga akan berhenti di tempat yang kuat, maka itu adalah tempat yang paling penting. 5 bab penutup. Tegangan adalah titik dasar yang mendukung,
sementara resistensi adalah atap yang menahan. Ini adalah tempat psikologi para peserta pasar menciptakan. Dan hal utama adalah peran yang berbalik. Jika tegangan berhasil dilalui, maka resistensi akan menjadi tegangan, dan jika resistensi berhasil dilalui, maka tegangan akan menjadi resistensi. Ingatlah hal ini. Dan perlu diingat bahwa semua tegangan dan resistensi tidak sama. Kekuatan mereka dapat dinilai melalui 4 hal: frekuensi kontak, volume perdagangan, periode, dan waktu frame. Di bab 6, kita akan belajar tentang menghitung rata-rata, atau moving average. Ini adalah alat yang menunjukkan arah aliran harga dengan garis yang lebih halus. Jika Anda menemukan bahwa materi ini bermanfaat, silakan untuk mengikuti, menekan tombol like, dan berbagi pengalaman Anda tentang mencari tegangan dan resistensi di chart. Perlu diingat bahwa materi ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak berisi rekomendasi investasi. Semua keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri.